dampaknya luar biasa. Ketika kita membaca sastra dari situ pengalamannya, maka kita secara spiritual akan membentengi diri. Oh, dampak itu jangan sampai terjadi pada diri saya. Itu yang saya rasakan seperti itu. Berikutnya mungkin begini bahwa IKIP Bojonegoro ini kan juga salah satu institut yang mencetak para pendidik begitu Bu. Nah, ke depan mungkin ada semacam konsensus ya bahwasanya nanti guru lulusan sini khususnya lulusan IKIP, lulusan prodi bahasa khususnya nanti kalau mengajarkan sastra jangan cuma jadi tempelan ya. Mungkin ada pesan khusus seperti itu enggak Bu nanti? Ya, baik, terima kasih. Nah, ini tentunya ya, kalau kami itu selalu memberikan pesan, termasuk ini banyak ya yang lulusan IKIP itu luar biasa. Mas Prawoto tadi yang menjadikan tim panjenengan untuk nulis itu satu angkatan dengan saya. Dulu kuliahnya di IKIP dari satunya. Kemudian ada teman saya Mbak Nunung Desiawati juga menjadi penulis, beliau lebih concern selain guru juga penulis ke novel seperti itu. Kemudian ada Bu Kusniawati juga demikian. Tapi kalau saya lebih ke pengajaran dan penelitian karena di perguruan tinggi. Jadi penelitian yang berkaitan dengan sastra itu concern saya dan pendidikan pengajaran sastra. Jadi kalau kami membekali mahasiswa kami, ya kami tidak hanya mengajarkan mereka untuk bisa menguasai hal-hal yang berkaitan dengan linguistik saja, tapi juga mengajarkan, bahkan saya mengajarkan bagaimana ketika sebelum memerintahkan siswa untuk membaca puisi, kamu harus bisa membaca puisi. Kamu mau memerintahkan anak misalnya untuk lodrokan, kamu harus bisa. Kamu mau memerintahkan anak untuk misalnya misalnya pantun, ya kamu harus bisa. Jadi jangan sampai nanti anak disuruh untuk ayo ikut kompetisi misalnya, tapi ternyata kompetisi untuk puisi itu cara membacanya seperti apa, gurunya sendiri tidak bisa mencontohkan. Ini kan juga aneh ya, gurunya sendiri tidak bisa mencontohkan bagaimana cara membaca puisi yang sesuai. Sehingga apa? Ya basicnya ada di kamu. Mereka itu suka tidak dengan bahasa Indonesia, mereka itu cinta tidak dengan sastra, mereka itu bisa tidak nanti praktek sastra, ya di guru ini. Jadi pusatnya itu ada di guru, role-nya ada di guru seperti itu. Sehingga kalau menerapkan untuk ajaran-ajaran itu kami terapkan ya Mas. Untuk beberapa perangkat yang berkaitan, termasuk kurikulumnya, kemudian termasuk memberikan wadah tadi, itu juga butuh. Kita kalau concern misalnya ke sastra, sedangkan kurikulumnya tidak mendukung, gimana? Buku-bukunya yang ada tidak mendukung, bagaimana? Terus nanti dari pihak Kabupaten Bojonegoro sendiri tidak mendukung, bagaimana? Bahkan ya seperti itu ya Bapak. Jadi untuk kesepakatan itu semuanya tak jawel-jawel. Jadi kalau ada momen seperti ini sangat-sangat bagus, sangat-sangat bagus. Saya harap tidak hanya berhenti di sini, supaya apa? Di sinilah letak kita untuk membenahi. Bahkan kemarin sebetulnya itu saya itu mau ikut hibah itu Pak ke DRK, bahwasanya untuk produk saya itu nyusun buka. Itu kan apalagi di wilayah Bojonegoro, tidak usah mikir sastra yang jauh-jauh. Karena pembelajaran yang bermakna itu adalah pembelajaran yang ada dekat dengan anak. Termasuk apa? Kita ajarkan sastra yang ada di Bojonegoro. Nah, itu kan, itu yang belum ada. Kalau mahasiswa saya kemarin di pembelajaran teori sastra, saya minta mereka karena terdiri dari bola ratu, ada yang Lamongan, ada yang Tuban, sehingga apa? Cari asal usul desa di masing-masing tempat itu menjadi sastra lisan selama ini, tulis sehingga menjadi sastra tulis dan legenda. Carinya di mana Bu? Iya tanya juru kunci, asal usul desa apa, gitu ya. Ditulis. Karena apa? Kalau tidak ditulis, kapan nanti anak-anak dari warga Bojonegoro ini tahu misalnya di Bojonegoro sendiri. Nah nanti mohon didukung ya. Sudah jadi draftnya Bapak yang dari perpustakaan. Nanti kalau mau diterbitkan, alhamdulillah itu karya dari mahasiswa kami. Seperti itu. Supaya apa? Bahkan
saya ketika kurikulum merdeka di perguruan tinggi kemarin kan alhamdulillah kami juga dapat hibah waktu itu Kak prodinya masih saya. Itu juga saya berkolaborasi dengan Disbudpar. Nah, jadi Disbudpar untuk membekali bagaimana nanti kebudayaan yang ada di Bojonegoro, kemudian kami sebagai produk di perguruan tinggi yang membuat cerita dan sebagainya, kemudian kemarin kolaborasi dengan prodi bahasa Inggris untuk membekali kalau nanti ada wisatawan yang dari luar Bojonegoro ingin mengenal, maka ada dua bahasa untuk mengenalkan daerah-daerah bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia, mengenalkan misalnya tentang kayangan api itu seperti apa. Itu sudah pernah kami rancang seperti itu sampai ke produknya. Itu cuma ya dukungannya. Kadang kan kita melempem kalau nggak didukung ya dari berbagai lini seperti itu.